Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan segala nikmat kepada kita dan tak terhitung berapa banyaknya. Dan kamaitong alat untuk maitongnya tidak cukup. Kata Rasulullah, diambil rantiang nanado di bumi dia dijadikan pena, isi jo tinta, yang tintanya tu lawi, indah je kata tulis bara banyak nikmat Allah itu. Kemudian salawat dan salam tentu kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyampai risalah. Semoga risalah yang beliau sampaikan itu dapat kita amalkan hendaknya. Selanjutnya salam sambah jusimpuh sabarik muka nan piawai nak culuruh main daun indak bersibak indak bersisiak indak berhinggo indak berbatih. Wujudnya sambah kepada kita sadonyo dan terserak si hamparan jatih lantai jatih lapiak nangko. Ketiknya indak ke bapanggen namo kadang indak ke basabikan kala. Namun baik itu tentu kepada nenek mama kadang bahasa batuah, alim ulama cedik pandai, suluh bedai suluh suluh benang adai lembago, sarato bundo-bundo kanduang limpape rumah langgadang, sumarak dalam kampung biasa dalam nagari. Sarato angku-angku mudo menakan kemenakan nambo, nan capek kaki ringan tangan, kok capek kaki indak panaruang, kok ringan tangan indak pulau pemacah. Ini wujudnya kepada kita sagalonyo salam hormat dari ambo. Sampai giliran ambo ketika ambo tanyakan ke Mak Junaidi dari Pulau Mudo, Mak Jun sampai jam berapa ambo ke bercerita? Kecil Mak Jun, biarlah tintiang lah anda. Azan subuh saya nak melarikan mereka nak jawab ada. Nah, bantu itu gitu. Baitu bana sumangai orang Pulau Mudo. Mangkonya di Pulau Mudo turun tak ada nanggai. Mudo pun sadonya. Takah makjun kan. Kemudian Allah akan menjadi cerita dari kita, yaitu tentang halal bihalal. Karena memang itulah sebenarnya niat makasih awak untuk hadir pada malam hari ko. Namun baik itu sesuai dengan permintaan dari Maknal, tolonglah disampaikan seketik mengenai hal-hal yang memang kini menjadi hangat di tengah kita bersama. Jadi malah kecamo. Nah oleh karena itu, kok mancincang tentu harus balandasan, kok malompek tentu harus basi tumpu. Anan menjadi landasan, anan menjadi tumpuan, yaitu adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surah Ali Imran ayat 34. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Orang yang bertakwa itu adalah salah satunya tandanya orang-orang yang selalu berinfak, baik ketika dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sampi. Tapi mana yang kita lakukan itu tiap Jumat itu adokan anak mau Jumat bersedekah
Yuswana santiang maknal ko memilihkan caro itu jadi orang tak lapang tak sampai berpuasa sekali seminggu harus bersedekah. Jadi sabui kita serang dado jangan agak seketik jajakan juga. Itu artinya menerapkan ayat itu tadi. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, kita harus berinfak. Itu apa tandanya orang yang bertakwa tadi? Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya. Nah, kok mengendalikan amarahnya. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tidak disabui di situ minta maaf do. Tidak ada disabui itu minta maaf do. Nah nado tu memaafkan. Tidak ada diminta orang, tidak dionyokkan orang tangan tu tidak bagai do biasalah. Dan kita memaafkan. Itu yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran. Aja ditunggu orang mau nyok tangannya untuk minta maaf, baru gitu. Dan kok ndak inyo mau nyok tangan dulu nama dan doh. Sampai mati pun ada nggak kenapa. Itu ndak, bukan itu. Ndak itu ciri orang yang takwa. Maka pada acara halal bihalal pada malam hadiko, halal bertemu dengan halal itu artinya halal bihalal. Halal dengan halal. Masubuk dalam jabatan tangan tuh maka di situ lapihlah segala macam kendala penghalang amalan kita selama bulan puasa itu dan terhalang oleh rasa tidak enak, rasa segala macam. Kadang awak tak sempat sebuah hari raya, sebagian kita pulang kampung, sebagian kita sibuk urusannya aja keluarga. Anak di sana kita sama-sama si kumbang tu indak kesuo ala dia tu kalau open house dia ketua di rumahnya sengini lu nak datang atau masuk ambo cik tak bisa datang ambo sedang di luar kota maka kini lah waktunya halal bihalal yang halal bertemu dengan halal berjabatan maka lapihlah segala macam halangan untuk diterima Allah pahala kita selama bulan puasa. Amin. Nah, di Indonesia sini ada tanya halal bihalal, di tempat lain tidak ada. Betul, tapi esensinya adalah silaturahmi. Silaturahmi itu di seluruh dunia ada konsep Islam yang sangat mendasar. Memang perlu bentuk itu halal bihalal itu. Karena bapak ibu leknya mama nenek mama bunda kandung alim ulama cedia pandai kemanakan sadonyo kita pun tak samparono manusia diciptakan oleh Allah tidak sempurna dan sempurna itu hanya Allah makanya bernama insan al-insan itu artinya orang yang lemah al-insan pasti akan banyak terdapat kesalahan. Bakat tu pepatah hawa, kadang-kadang talan tuang nak naiknya, kan? Bawa tu, bawa dia tak? Talan tuang kan naiknya, tadi saya keturun, ya kan? Tersipak. Itu bakal terjadi. Dan baik itu maka kita habiskan di dalam halal bihalal itu. Memang perlu jiwa besar. Salah tidak salah, kita memang harus hadir di dalam wadah halal bihalal itu. Nak habis segala macam rasa tidak lama. Kadang-kadang kita kan mengatakan kecilnya itu tidak ada masalah doh. Memang yang namanya kesalahan itu, kekhilafan itu ada nang ketek, ada nang gadang. Nang gadang itu jaleh. Contoh di tempeleng orang awak itu jaleh salah. Yang tak orang ngoto awak jaleh salah. Ibarat kata kita
kata pepatah Hawa, itu tuh jelas sekali. Bak ayam tabang tengah hari, kan? Jadi tengah hari itu kalau ayam putih tabang nampak warna, bagalanggang jo matahari, kan? Jadi itu kalau kesalahan menjalih. Tapi banyak juga kesalahan-kesalahan kecil yang kita tidak sadari, uranglah tersinggung. Nah, itu harus kita sadari dulu. Kalau dan kesalahan besar itu capek kita minta maaf, capek. Tapi kalau dan kecil-kecil, kadang nggak terasa di awal. Itu umpamu semut hitam, samui hitam di atas batu warna hitam di tengah malam. PLN mati lo lampunya. Itu nggak nampak dong, nggak nampak kesalahan tuh. Maka itu selalu kita senantiasa beristighfar dan kemudian saling memaafkan. Allah sendiri katakan di dalam surat Ibrahim, ya, kata Allah, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nuqdim wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Ada rasul dia tiawak berang kaurang, Allah tahu. Dengki awak, iri hati awak kaurang, orang itu tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka kalau walaupun inyo tidak tahu awak sakit hati kainyo, inyo tidak tahu awak dengki kainyo, mari kita minta maaf dan saling memaafkan. Nah, itu. Kemudian di dalam surat Al-A'la pun kita sering membaca, kan, innahu ya'lamu wa ma yakhfa. Maaf, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, yaitu sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Jadi kesalahan itu pasti tercatat oleh Allah, walaupun orang dan sampai kita berbuat salah itu tidak tahu, tidak menyadari. Maka oleh karena itu mari senantiasa kita minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada sesama orang. Itulah sebenarnya esensi daripada halal bihalal yang senantiasa kita lakukan, ya, agar kita betul-betul menjadi bersih. Ambo ingin sampaikan dalam kesempatan yang singkat ko, insya Allah tidak kesampai jo azan subuh melarainya dong, Jen. Dia ambo nak lo talok begitu. Nah, itu satu makanan lah dulu, pari lah ditak, kan. Ada beberapa kisah bunda kandung nama cintai, nenek mama, alim ulama, kawan-kawan, sahabat sadonya, 5 kisah yang itu menunjukkan betapa mulianya orang yang memberikan maaf dan betapa besar dampaknya kalau kita memberikan maaf pada orang. Nah, dan pertama di zaman Rasulullah itu ada 2 orang bacakak berkelahi. Yusamana cakak ini sebenarnya cakak habis-habisan sehingga salah satu mati, terbunuh. Beranglah ahli warisnya, kemanakan mati, mamanya berangi, kan, berang mamanya. Maka dikadukanlah kepada Rasulullah, maka dibuatlah pengadilan ketika itu. Rasulullah berkata kepada si ahli waris yang mati tadi, mati terbunuh, kecilnya, betulkah engkau tidak mau memaafkan orang itu dan membunuh? Tidak ya Rasulullah, sakit hati den, kemenakan den tunggal babel yang tua mati pula denyo, tidak akan den bunuh. Oke lah kalau gitu, paylah dulu. Apa ini kan? Satu kesempatan kedua ditanya oleh Rasulullah beliau, betul engkau tidak mau memaafkan? Tidak ya Rasulullah,
dan apakah engkau akan membunuh dia? Ya Rasulullah, ada yang bunuh hanya pailah bunuh. Kecek Rasulullah kan. Ketika orang itu mau pergi, sebelum dia berlalu, berkatalah Rasulullah, wahai sahabat, kan, kalau engkau maafkan inyo, maka orang yang membunuh itu diampunkan dosanya. Dan orang nanti bunuh kemanakan angku itu akan diampunkan Allah juga dosanya. Jadi kedua-duanya diampunkan oleh Allah. Namun begitu, karena dalam Islam yang membunuh dan yang terbunuh dalam sebuah perkelahian yang bukan di jalan Allah itu sama-sama berdosa, sama-sama masuk neraka. Oh itu ya Rasulullah. Iyo. Nah, timbul kebenaran di hatinya kalau begitu itu, biarlah demi kemenakan ambo diampunkan oleh Allah, biarlah ambo maafkan ini. Begini, akhirnya dimaafkan dan bebaslah orang itu. Ini cerita yang pertama, bahwa Rasulullah membayangkan bahasa apapun sengketa, biasanya kedua-dua itu adalah punya nilai salah dan berdosa, maka kedua-duanya harus saling memaafkan. Itu cerita yang kedua. Itu mungkin Nusasana ambo lah banyak yang tahu. Dulu di zaman Rasulullah ada orang Badui nyutakan siang di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah. Para sahabat berang iko yo ndak beraka ndak bau tak pajaro di dalam masjidnya karayi lah kadibangi kadihukum orang tu. Apa kata Rasulullah, jangan wahai para sahabat, biarkanlah dia dan siram selah kejambannya itu, sehingga itu kemudian hilang nilai najisnya. Sahabat heran, bam kok itu? Kata Rasulullah, karena sesungguhnya kalian itu diutus untuk mempermudah dan tidak diutus untuk mempersulit. Jadi Rasulullah itu diutus itu untuk mempermudah semua urusan dan tidak mempersulit. Jadi dan dipersulit-sulit hal yang seperti itu bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana, selesaikan saja lah, habis perkara, tak perlu dihukum orang itu. Kenapa? Dia berbuat itu bukan karena kejahatannya, tapi karena kebodohannya. Itu orang Badui, ya. Nah, kita bedakan nanti. Jangan capek mana menghukum anak kemanakan kita dan salah. Yang salah itu karena kebodohannya, bukan karena niatnya untuk berbuat jahat. Enggak. Nah, maafkanlah dia. Gitu. Nan ketiga itu cerita tentang di masa perang Rasulullah SAW. Ada namanya Sumanah bin Utsal. Ini seorang raja di suatu kaum, ya, raja dari kaum Yamamah, ya, itu Bani Hanifah. Nah, apa yang terjadi? Inilah berkali-kali berusaha ingin membunuh Rasul, telah diusahakannya berkali-kali cubanya untuk membunuh Rasul, tapi tidak berhasil. Tapi ini berhasil membunuh beberapa sahabat. Banyak sahabatnya lah mati di tangannya. Itu Raja Sumanah namanya. Kemudian satu kalinya tertangkap dari para sahabat tentara kaum muslimin. Kemudian dikabek. Kemudian dia ditanya oleh Rasulullah, ya kan? Akhirnya engkau lah tertangkap, baalai. Kata si Usamah, lepaskanlah saya ya Rasulullah, ambo akan ganti nanti dengan harta ambo yang banyak, akan ambo berikan seluruh harta ambo. Rasulullah nak mau melampaikan, oh dari Syah, engkau telah membunuh banyak orang,
engkau telah mencoba membunuh hamba. Tak bisa. Sekali tanya. Yang kedua, ditanya dulu boleh? Yang kedua kali. Sumama, kini engkau mau tanya balik. Kalau engkau dilapih, apa yang akan kau lakukan? Pokoknya apa yang ada pada hamba bagikan, kerajaan hamba, segala kekuasaan hamba bagikan dengan kau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tidak mau melepaskan, dibiarkannya saja Sumamah ini untuk tetap di dalam tawanan. Maka di perkampungan itu Sumamah melihat para sahabat itu kegiatannya sehari-hari seperti apa di bawah bimbingan Rasulullah. Selalu diperhatikannya walaupun itu tawanan. Dan sampailah masa satu saat Rasulullah kemudian melepaskan Sumamah itu. Rapihkan selah putih Rasulullah, dilepaskan. Apa yang dilakukan oleh Sumamah sesudah dia dilepaskan? Nyopai mandi, kemudian nyoba wudhu, sudah tunjuk masuk ke dalam masjid, dan kemudian dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kemudian Mama ini menjadi seorang pahlawan muslim. Artinya apa? Kadang-kadang maaf itu bisa menyadarkan orang, dan ini berubah dari orang yang musyrik, orang yang kafir menjadi orang yang beriman. Setelah dia melihat bagaimana masyarakat yang dibina oleh Rasulullah SAW. Nah, itu yang ketiga cerita. Yang kampe cerita tentang Abu Bakar. Itulah banyak yang tahu cerita itu. Abu Bakar punya anak. Siapa nama anaknya? Yang istri Rasulullah, Fatimah. Siapa? Aisyah. Ya. Enggak, Aisyah itu anak Rasulullah kan? Hah? Fatimah anak Rasulullah, Aisyah ya. Tukar-tukar. Jadi dia difitnah oleh seseorang namanya Mistah kok sebenarnya masih kemanakan de Abu Bakar. Nyefitnahnya istri Rasulullah kok bahwa dia melakukan perbuatan maksiat dengan orang lain. Sebenarnya si Mistah kok tidak pula berniat dari awal untuk memfitnah, tapi dia karena juga kawan orang musyrik, maka tanang berita adanya, makanya sampaikan pula. Jadi beritanya jadi menyebar. Bukan main marahnya Abu Bakar. Bang itu anaknya difitnah. Sehingga Abu Bakar kemudian bersumpah, saya tidak akan menghidupi si Mistah, karena selama si Mistah di bawah inyo yang menggadangkan, inyo yang membiayai, inyo yang menghidupi. Ambo tidak akan menghidupi lagi, Ambo tidak akan membiayai dia lagi atas kesalahannya itu memfitnah anak Ambo. Begitu murkanya dia, dan Rasulullah pun sempat marah dengan kondisi yang seperti ini. Tapi kemudian karena latar belakang peristiwa ini turun ayat firman Allah, yaitu di surat An-Nur ayat 22. Itu perlu kita simak ayat itu, sangat bagus sekali. Apa kata Allah di dalam surat An-Nur ayat 22? Wala ya'tali ulul
ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, kata Allah. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah pula tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Karena tegur Abu Bakar ya Allah, Abu Bakar kurang kayo, yang si Mistah tadi adalah orang miskin yang kehidupannya ditanggung oleh Rasulullah, tapi karena kesalahannya murka Abu Bakar, maka ini bersumpah tidak akan membantu lagi orang itu. Allah menegurnya melalui wahyu kepada Rasulullah SAW. Jangan orang yang punya kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin yang mungkin orang itu sempat salah kepadanya. Betapa rancaknya itu. Kemudian wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah. Hendaklah sebetulnya mereka memaafkan dan berlapang dada. Yo salah nyo kawa, tapi tidak harus dibalik, tidak harus dimurkai, apalagi dizolimi melebihi daripada salahnya. Bahkan di Allah menyuruhnya tadi itu wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah. Maafkanlah dan berlapang dadalah kamu. Bagaimana itu? Kata Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim, kata Allah. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni kamu? Artinya apa? Dalam maaf kita kepada orang lain, di situ ada terselip ampunan Allah kepada kita. Anda kalau nak mencari ampunan Allah, maafkan orang lain. Baitu mana Allah mengatakan itu ayat Quran, bukan karangan-karangan, jaleh kata-katanya, mudah disimak, tak perlu ditafsir-tafsirkan panjang-panjang. Dah kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dia, beri dia kelapangan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Bam begitu, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Maka jaleh itu. Jadi jangan sampai pilih mana jo maaf otak singgung sangene awak salah mengucapkan talangkah, harus duduknya di situ, terletakkan di situ, harus ditagakkan di situ, terletakkan di situ. Itu tuh hal-hal yang tidak mesti harus kemudian menjadi perpecahan di antara kita, kan? Anak kelima, cerita yang kelima supaya nak langkok. Ada dulu namanya Ikrimah. Ikrimah itu adalah anaknya Abu Jahal, apanya setan, anaknya Iblis. Lalu itulah kira-kira sama jahitnya. Inyolah membunuh banyak sahabat Rasulullah. Dalam perang Uhud, dialah yang banyak membunuh sahabat-sahabat. Kemudian dalam ketika masa apa istilahnya itu, masa gencatan senjata itu dengan perjanjian Hudaybiyah, lah ada perjanjian gencatan senjata hanya bunuh aja sahabat, itu Ikrimah. Jadi suatu saat terjadilah penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah SAW, maka tertangkaplah si Ikrimah itu oleh kaum muslimin. Tapi nasibnya masih elok, sudah tertangkap itu nyolapeh larinya ke Jeddah, lari ke Jeddah, berlayar dengan kapal. Bininya tinggal di Makkah, bininya masuk Islam.
Jadi pendek cerita, si istri dek sayang ke suaminya masih meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya balik si Ikrimah itu kemari, lekah sudi engkau memaafkan ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, jadi saya maafkan. Begitu gadangnya Rasulullah tuh, ini penjahat kelas berat itu. Jadi dalam masa Rasulullah itu ada namanya 20 orang yang halal darahnya ditumpahkan karena saking jahilnya, saking jahilnya. Sianan 20 orang tuh, nan 20 orang yang halal darah ditumpahkan tuh, nan paling ranking ngate itu adalah si Ikrimah itu. Ikrimah. Tapi kata Rasulullah, jadi dan maafkan, pulanglah. Akhirnya pulang si Ikrimah itu. Iya, tidak ditangkok Rasulullah, kemudian dicaki, dipenggal lehernya, tidak. Memang dimaafkan. Dimaafkan dia. Dan apa yang terjadi? Ikrimah inilah kemudian menjadi pahlawan dalam peperangan. Ketika perang yang namanya perang Yarmuk, yaitu menaklukkan perang mengalahkan Romawi, Ikrimah inilah tokohnya, pejuangnya, sehingga waktu itulah kaum muslimin bisa mengalahkan tentara Romawi, dan Ikrimah mati syahid di dalam peperangan itu. Artinya dari cerita-cerita itu apa? Memaafkan itu pasti memberikan dampak yang positif, yang sangat besar bagi orang yang memberikan maaf. Manfaat itu jauh lebih gadang ketimbang melampiaskan amarahnya, kekesalannya, sakit hatinya untuk menghukum orang itu. Nah, di kita bah tersinggung lah belu bahkan naik sang ini tersinggungnya, tapi rasanya itu narasuah ada kalau ndak balik entahlah labil pediko nak tanggulu si aden. Nah itu sana ambo yang memuliakan, kepatang ambo dalam perjalanan dari Payakumbuh sampai ke Bukit Tinggi. Karena lain ambo yang membawa oto, udah supir kan, ambo buatlah tulisan. Itulah yang keluar tulisan itu di dalam grup awak tentang bahwa diam-diam memaafkan, diam-diam aku memaafkanmu. Itu judulnya kan, patangku. Kalau yang dia membaca, kalau diam-diam aku mencintaimu, itulah acok kalimat tua dengar. Itu gombal, kalimat-kalimat gombal gitu. Tidak ada manfaatnya kalimat itu. Tapi diam-diam aku telah memaafkanmu. Wah, orang yang dimaafkan tidak tahu bahasa inilah memaafkan. Anda dicarinya di orang yang bentuk kok, yang Allah memaafkan secara diam-diam itu. Karena sebetulnya orang itu kadang-kadang bisa memperbaiki dirinya secara diam-diam pula, tanpa ini merasa kehilangan muka, sama malu. Awak kan menghindari orang yang sampai malu. Kok bisanya memperbaiki diri sendiri? Alhamdulillah. Maka dipermalukan di tengah orang ramai. Nah itu. Kemudian manfaatnya kita bisa memaafkan orang dengan diam-diam itu adalah seperti yang dikatakan oleh ayat Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Mana gadang sakit hati awak ataukah amal kita memaafkan orang itu? Mana lebih besar? Kata Allah, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan itu.
idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Nah, itu sih. Jadi kata Allah, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, sehingga orang berbuat jahat itu nanti akan menjadi teman setia kamu. Gadang manfaatnya nanti di belakang hari kalau inilah menjadi teman setia kita akan dibantu, akan dilindungi oleh dia. Nah, itulah esensi daripada memaafkan itu. Dan kita di Syawal ini itulah bulan kita saling memaafkan. Jangan tunggu orang minta maaf tapi buka lapangkan dada kita maafkan orang yang salah kepada kita. Kok utang bah? Utang lain lobab. Itu kaji nanti lo kita hitung utang. Utang tak masuk di dalam memaafkan itu. Jadi yang memuliakan mak datua, nenek mama, alim ulama, cedia pandai, bondo kanduang, tuang pemuda, itu tentang memaafkan tadi. Sehingga hendaknya kita nanti IKSB ko betul-betul menjadi masyarakat komunitas yang berhati lapang, tidak berpikiran sampi, tidak bangi ke bangi, tapi persaudaraan itu akan timbul dan semakin erat ketika kita membiasakan memaafkan orang lain. Jadilah masyarakat itu kita nanti masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau bahasa Minangnya baldatun thayyibatun itu apa? Yaitu elok jo cak. Kalau dalam istilah kita itu adalah masyarakat sayo. Kalau sate kan orang Meriaman tuh satenya banyak tuh. Sate sayo. Sate sayo. Apa artinya sayo? Esensinya apa sayo? Di dalam adat Minangkabau itu dikatakan bahasa masyarakat sayo itu ampe unsur. Nah, itu kita perlu amalkan. Itu tadi mengenai agama, ini mengenai adat stek. Ampe unsurnya apa? Dan pertama adalah sayo sakato. Sayo sakato. Bule aye, kok bulenya bisa digolongkan, kok picaknya bisa dilayangkan. Apa itu bule? Bule itu adalah suatu keputusan yang diambil satu orang setuju. Itu namanya aklamasi. Ketika ketua dulu yang jadi ketua, Pak Gunawan yang jadi ketua IKSSB, tidak surang itu tidak setuju dong. Itu namanya bule lah digolongkan. Tapi ada juga kadang-kadang dalam masyarakat itu tidak sama pendapatnya. Kapalo yang sama hitam, tapi ada yang bauban, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pirang, ya kan? Nah, itu macam Pak Jen itu lah, tidak hitam lah tidak. Walaupun tinggal di Pulau Modo, ambu ala putih. Nah. Bule digolongkan, nan picak dilayangkan. Nan picak itulah yang tidak samo tadi itu, tapi dilakukanlah pengambil keputusan itu dengan cara voting. Dengan voting maka lahirlah sebuah keputusan. Nan picak itu punlah bisa dilayangkan. Jadi yonya. Artinya dalam masyarakat Minang itu bisa itu aklamasi, bisa itu voting, terserah, tidak apa-apa. Yang penting hasilnya diterima bersama dan konsisten, harus dilaksanakan bersama. Itu yang sayo sakato. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu masyarakat sayo? Yang kedua adalah sahino samalu. Harus ada unsur itu. Kalau ada anak kemanakan kita dan bermasalah, dihina oleh orang lain, maka sado kita itu harus merasa malu.
tergerak hatinya. Kalau ada inyo berbuat maksiat, berbuat yang tidak baik, maka kita sadonya merasa malu. Dan masih lengah, pura-pura nggak tahu. Itu bukan masyarakat sayo. Nah, itu yang namanya sahino samalu, sama-sama. Ada rasa malu bahwa kalau kita berbuat salah. Yang ketiga, cirinya adalah anggo-tanggo. Walaupun berbeda-beda, ada niniak mama, ada angku datu, ada kamanakan, ada bunda kandung, ada berbeda tengah tangga, berbeda-beda. Tapi di dalam berbeda itu tetap menjadi sebuah kesatuan samo. Niatnya samo, kemufakatannya samo. Berbeda-beda manalah awak dalam profesi awak, sosial awak. Tapi bisa bekerja sama. Nan butuh pambil suang nan pakak pelakuhan badia nan lumpuah pahalau-halau ayam nan cadia untuk disuruh baru niang, ya kan? Ada manfaatnya sadonya, semuanya bergerak walaupun berbeda-beda tingkatannya. Itu anggo-tanggo. Dan nangka ampe adalah ciri khas masyarakat sayo itu adalah sapikua sajinjang. Kok bare sama-sama dipikua, kok ringan sama-sama dijinjang. Nah, itu. Dengan begitu baru masyarakat sayo itu tercerminkan. Jadi tidak sekedar kata-kata saja. Sayo, masyarakat sayo. Nah, itu unsur dari sayo itu ada begitu. Maka terjadilah nanti dengan begitu masyarakat IKSB. IKSSB itu adalah masyarakat yang baldatun thayyibatun. Ditambah ujungnya seketik jo warabbun ghafur, mendapatkan ampunan Allah karena inyo suka memaafkan orang lain tadi. Amin. Ya. Maka jadilah masyarakat yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Dalam bahasa Minangnya masyarakat itu adalah nan bantu itu yaitu masyarakat kalau di kampung awak itu bumi sanang padi menjadi. Padi masak jagung. Oh, iya. Anak buah sanang santoso. Taranak bakambang dia, bapak kayo mande batuah, mama disambah orang pulau. Jadi ambo boleh disambah orang, ada tua disambah orang. Nah, itu betandonyo kayak SB kok. Tapi kok umpamanya mak anda dilecehkan orang, ada tua Gus Mardi disepelekan orang, itu alun sampai awak ke masyarakat yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur itu. Majun begitu dari ambonya, enggak jadi sampai sebuah dah. Dia karena bundo-bundo lah lebih siap-siap dia kok masa terserak di putar lebih kicok lah itu. Coba dulu. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Begitu dari ambo lain kali kita sambung. Intinya sebenarnya itu sangat mendalam sekali kalau kita anu-anukan. Kalau menjadi video dan ambo rekam kok nanti ambo bagikan ke bapak ibu. Mudah-mudahan bisa diulang-ulang di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.